Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gara-gara viral nih ajakan siap tempur oleh Benny Ramdhani yang juga kepala BP2MI, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia yang kantornya sih katanya sekitar Pancoran, Jakarta Selatan. Kalimatnya memang agak provokatif ya. Entah niatnya buat cari muka atau memang beneran mau tempur, kita juga nggak tahu. Yang jelas sih ajakan tersebut memang bikin gerah nih kaum-kaum oposisi. Yang kaum oposisi ini sering dikriminalisasi sama rezim, entah di penjara lah, entah diapain lah gitu kan. Jadi ya wajar kalau beredar nih pesan berantai di WhatsApp grup untuk geruduk kantor BP2MI, tempat kantor si Benny Ramdhani. Coba kita bacain ya, ini ada beritanya dari demokrasi.id. Nah lo, buntut ajakan siap tempur, kini muncul seruan aksi geruduk dan pecat kepala BP2MI, Benny Ramdhani. Beredar undangan aksi massa akan menduduki kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, di Jalan Lejen MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 2 Desember. Dalam pesan berantai yang diterima redaksi Selasa 29 November, aksi demonstrasi tersebut akan digelar oleh massa bertajuk Gerakan Tangkap Benny Ramdhani. Nah, katanya aksi massa kepung dan duduki kantor BP2MI, pecat dan tangkap aktivis abal-abal Benny Ramdhani, provokatir, kerusuhan, dan perang saudara. Sedemikian isi undangan tersebut. Gerakan tersebut diklaim akan melibatkan 1.000 orang yang akan turun ke jalan jam 2 siang. Nah, masih dalam undangan tersebut, aksi akan dikoordinatori oleh Usman Said. Nah, redaksi pun masih berusaha mengkonfirmasi undangan untuk turun ke jalan tersebut. Aksi ini dipicu oleh pernyataan Benny kepada Presiden Joko Widodo. Dia nyatakan di hadapan langsung Presiden Joko Widodo ya. Nah, dalam video tersebut, Benny meminta Presiden Jokowi menggunakan jalur hukum untuk pihak yang menyerang pemerintah. Bahkan Benny mengaku siap tempur. Siap tempur sama kaum yang berseberangan dengan pemerintah atau sering mengkritik pemerintah. Kalimatnya begini, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus, kata Benny di depan Presiden Joko Widodo. Nah, pernyataan ini kan agak-agak gimana gitu ya, bikin panas kuping yang dengernya. Jadi kaum oposisi kan selama ini sering dikriminalisasi itu. Jadi kalau ada pernyataan begini, terus kaum oposisi ngebales, mungkin kaum oposisi yang kena UU ITE gitu. Tapi sedangkan orang ini, Benny Ramdhani ini, ya sampai sekarang sih cuma klarifikasi atau apa gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya ada pernyataan lagi nih dari Detikcom ya. Saya sempat searching, tapi alhamdulillah komentarnya dari Wakil Ketua Umum PAN. Ini Wakil Ketua Umum PAN namanya Viva Yoga Mauladi. Benny Ramdhani minta izin tempur ke Jokowi, Pak. Dari Ketua Umum PAN, nggak usah jadi provokator. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi video Kepala BP2MI Benny Ramdhani yang meminta izin tempur ke Presiden Joko Widodo. Viva meminta Benny tak menjadi provokator. Nah, kalimatnya begini, Mas Benny nggak usah jadi provokator dan melakukan propaganda untuk membakar-bakar Presiden Jokowi dalam meniti proses demokrasi konstitusional di Indonesia, kata Viva dalam keterangannya Selasa 29 November.
Nah, Viva Yoga Mulyadi juga menyebut kehidupan demokrasi mesti berpedoman pada hukum yang berlaku. Menurutnya tak perlu adu kekuatan fisik seperti yang dikatakan Beni dalam video yang beredar. Jika ada perbedaan pendapat, pemikiran, atau pandangan politik, ya silahkan aja pada mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak boleh main kayu, adu fisik kayak perang Rusia-Ukraina. Itu namanya hukum rimba. Yang kuat itu yang menang. Dan ini adalah jalan kesesatan dalam demokrasi, kata FIFA. Menurut FIFA, apa yang dilakukan Jokowi saat ini sudah berada di jalurnya. Dia meminta Beni tidak menodai citra Jokowi. Presiden Jokowi sudah on the track, sudah selesai, sesuai dengan jalan demokrasi yang penuh kesabaran dan kebijakan. Selalu tunduk dan patuh kepada konstitusi dan undang-undang. Jangan diperkecil atau dinodai prestasi presiden dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, ungkapnya. Nah, itu pernyataannya. Jangan jadi, nggak usah jadi provokator. Nih, dengerin Pak Beni. Ini kritik dari Wakil Ketua Umum PAN. Nggak usah jadi provokator. Nah, selanjutnya ada juga nih yang komentarin nih dari Nasdem. Nah, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut mau ulang sejarah nih. Nah, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merespon terkait video Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang minta izin tempur ke Presiden Joko Widodo. Menurut Willy, hidup di negara hukum ada aturannya tersendiri. Kita hidup di negara hukum. Hukum jadi pilar kita berdemokrasi. The rule of the game, kalau nggak jadi koboi semua, jadi tukang tembak semua. Saya itu nggak dengar betul Beni Ramdhani, nanti saya dengar lagi deh, kata Willy di kompleks parlemen. Willy lalu menyoroti nih pernyataan Beni yang menyarankan penghina Jokowi agar tindak hukum. Willy lantas menyebut Beni kalap. Menurutnya apa yang disarankan Beni mengulang sejarah masa lalu. Itu orang kalap. Kan kekuasaan bagaimanapun dibatasi hukum. Tidak bisa asal, berbeda bukan berarti bermusuhan. Orang berbeda wajar saja. Apakah kita akan mengulang sejarah masa lalu dengan orang berbeda lalu ditangkap? Kita nggak ingin ungkapnya. Menurut Willy, pemegang kekuasaan bukan lantas menentukan hukum seseorang. Dia menegaskan lembaga penegakan hukum bukanlah instrumen kekuasaan pemerintah. Spirit kita ya penegakan hukum menjadi panglima. Jangan kemudian para penegak hukum, institusi hukum kemudian dijadikan instrumen kekuasaan. Kita tetap harus itu marwah. Mereka berdemokrasi lahir sebagai ekspresi negara hukum. Kita anggap saja Beni Ramdhani lagi meracau. Keren. Pak Beni jangan meracau nih, kata Ketua DPP Nasdem ya Willy Aditya. Nah, sempat kalimat-kalimat yang dilontarkan Beni Ramdhani ini sempat menjadi bumerang ya bagi dirinya sendiri atau mungkin dari kubunya Pak Jokowi, bahwa itu bisa jadi merugikan pihaknya Pak Jokowi karena ini kaum oposisi jadi gimana ya kan, jadi semakin ya mungkin semakin marah dengan pernyataan seperti itu gitu. Nah, di sisi lain kalau kaum oposisi ngomong sedikit salah langsung kena UU ITE, langsung kena hukuman, langsung ditangkap gitu. Nah, sedangkan kalau Pak Beni ini kayaknya provokatif banget ya. Terus sampai sekarang belum ada tindakan apa-apa terhadap Pak Beni ini. Semoga aja ya segera diproses atau apa gitu, karena pernyataan provokatif ini nggak cuma sampai ini bikin gerah kaum oposisi. Ya intinya sih banyak lah udah orang yang udah marah dengan pernyataan Pak Beni ini. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu kan, karena pernyataan ini super provokatif. Gitu aja sih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.